Oke, selamat malam teman-teman semua. Welcome back to Cuan Terus di weekly update IHSG dan stock pick di 17 Mei sampai 21 Mei, minggu ketiga di bulan Mei. Teman-teman dari YouTube yang belum sempat check out Instagram kita, teman-teman boleh cek aja di cuanterus.ind yang tertera di sini. Di situ kita akan bagiin daily market report setiap harinya, daily update untuk IHSG dan juga stock pick kita. Jadi kalau misalkan ada plan lanjutan atau yang bisa diselamatkan, itu kita update-nya di Instagram, dan juga beberapa kayak corporate action news dan lain-lain yang kita langsung post di Instagram kita. Oke, kita udah lama banget gak update apa-apa karena minggu kemarin tuh libur lebaran, jadi kita juga full gak update apa-apa di Instagram. Kita liburan. I'm not a Muslim either, but I still celebrate it with my friends gitu loh. Jadi teman-teman yang merayakan selamat Hari Raya Lebaran, semoga bisa cuan terus ke depannya, oke? Oke, kita lanjut aja ke proyeksi IHSG pekan depan di 17 Mei hingga 21 Mei 2021. Jadi teman-teman kita bisa lihat sendiri di sini IHSG mempunyai resisten baru yaitu di 5950 hingga 5955. Ini adalah support yang berada di minggu pertama di bulan Mei yang sudah terbreakdown karena closing IHSG kemarin di bawah 5950. Support IHSG di pekan depan bisa kita lihat level 5855 hingga 5880. Ini adalah level support IHSG di pekan depan. Jadi jika ini terbreakdown, kita bisa lihat ke 5700-an. Hopefully gak akan breakdown dari sini karena 58 adalah support kuat IHSG. Jadi let's see how it goes. Oke, terus kita akan bahas mengenai market luar. Market luar ada London, ada Jerman, ada Amerika, ada Tokyo juga. Kita ambil satu Asia. Kita bisa lihat closingan di Jumat kemarin hijau pekat. Jadi kita bisa harapkan IHSG di hari Senin besok itu hijau juga. Jadi teman-teman bisa lakukan sell on strength mungkin untuk beberapa saham yang tidak berprospek baik. Atau teman-teman yang udah beli beberapa big caps yang di harga murah minggu kemarin, ya teman-teman boleh tambah atau invest ya, kalau misalkan untuk invest ya. Kita bisa lihat di sini market London itu FTSE 250 plus 1,21%, Jerman plus 1,43%, Amerika plus 1,06%, dan Nasdaq sendiri plus 2,32%. Nikkei, salah satu market Asia, ini juga melakukan penguatan 636,46 poin atau setara dengan 2,32%. Ini adalah salah satu positif katalis banget yang bisa membuat IHSG hijau at least di sesi pertama. Karena teman-teman tahu sendiri pergerakan IHSG itu suka banget kayak gitu. Sesi pertama naik kan, di opening naik, terus tiba-tiba kayak perosotan waterboom. Gini terus. Ya, itulah IHSG kita teman-teman ya. Oke, kita lihat dari segi rupiah sendiri. Rupiah ini udah di level yang lumayan bagus. Jadi di dalam 1 bulan ini rupiah sudah melakukan penguatan dan USD melakukan perlemahan terhadap rupiah dari 14.5 poin tertinggi dan sekarang 14.160. Ini nggak kelihatan lah, maaf ya teman-teman. Ini ada 14.160. 14.160 adalah level di mana rupiah sudah lumayan kuat. Adanya perlawanan ekonomi Indonesia kepada ekonomi di Amerika. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah lihat rupiah ada di level 14.160, yang gue bilang 13.8, 14.1 itu adalah level di mana itu bisa menstabilkan IHSG kita kembali. Dan kita bisa harapkan juga IHSG bisa melakukan penguatan dan kembali ke area 6.000. Sehingga kalau kembali ke area 6.000, gue yakin akhir tahun IHSG bisa melakukan penguatan yang signifikan, bisa sampai 6.800 hingga 7.000. Well, targetnya kita once the tech company IPO, itu akan mendongkrak investor-investor asing maupun investor-investor lokal kembali ke IHSG atau kembali ke bursa saham.
Yang menurut gua 6.800 7.000 itu untuk IHSG itu angka yang bisa diraih banget ya teman-teman di sini. Ini tuh bisa diraih dalam akhir tahun ini menurut gua. Oke, dari segi komoditas kita akan bahas nikel dan oil. Nikel ini walaupun kita melihat ada penguatan signifikan, ini kalau teman-teman lihat chartnya sendiri atau teman-teman ada yang ngikutin, ini belum balik ke angka recovery-nya. Kemarin nikel sempat reach 18.000, tetapi dia nggak kuat, dia turun sampai 17.400 sampai 300-an. Di sini nikel sudah terkoreksi dalam, jadi menurut gua komoditas atau super cycle ini masih akan bergerak naik terus. Jadi teman-teman bisa melakukan buy on weakness ke beberapa saham kesukaan kita, yaitu TINS, Antam, Inco. Antam dan Inco. Ini adalah ketiga saham kesukaan kita ya sebenarnya. Inco ini masih nanti kita update di kita punya weekly update nanti di segi stock pick ya. Oke. Terus crude oil WTI dan Brent oil ini teman-teman bisa lihat di sini adalah level sideways. Jadi dari kemarin gue perhatiin ya udah di 62, 68, 63, 65, 67 gitu-gitu aja. Belum bergerak banyak, jadi teman-teman yang punya Elsa, Medco dan lain-lain bisa di watchlist terlebih dahulu, atau misalkan teman-teman yang bosan untuk keep bisa dijual terlebih dahulu. Oke, itu aja. Oke, sekarang kita akan bahas IHSG chart daily untuk pekan depan. Pertama, kita bisa lihat di sini tuh ada range sideways kecil IHSG yaitu di level 5947 di sini di titik ini dan 6025. Di sini ada range kecil IHSG dan range besarnya itu di 5883 dan juga di 6114. Di hari Selasa kemarin penutupan minggu lalu IHSG terbreakdown support 5947-nya dan kemungkinan dia akan mengetes area-area 5883 seperti yang gue bilang. Support keduanya yaitu di 5852 yang merupakan salah satu support kuat yang teman-teman bisa lihat sendiri di sini dan ada juga sebenarnya satu di sini cuma nggak kelihatan karena ke crop. Jadi kita harapkan kalau misalkan IHSG bisa tertahan di 5883, pergerakannya akan terpantul seperti ini dan dia akan melakukan penaikan. Mungkin ada sideways di sini dan dia akan naik lagi, membuat higher low dan higher high seterusnya sampai ke level ATH IHSG. Kalau misalkan amit-amit IHSG breakdown dari level 5852 di sini, teman-teman bisa perhatikan ke level 5735 yang merupakan support IHSG juga di sini. Ya kalau misalnya di sini harusnya sih dari apa yang gue lihat investor itu benar-benar ngeborong banyak banget barangnya. Jadi ya diharapkan akan melakukan hal yang sama kalau misalkan IHSG balik ke level 5735, which is menurut gue agak probabilitasnya agak kecil ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan level 5852 dan 5883 untuk minggu depan. Yang belum punya big caps yang mau invest, teman-teman boleh bisa mulai masuk saham-saham seperti BCA, BRI, gitu-gitu ya. Jadi ya bisa dilihat level-level tersebut lah. Oke, sekarang supaya tidak lama kita langsung bahas aja weekly stock pick kita di minggu ini. Oke, stock pick kita di minggu ini ada 8 emiten, ada Agro, ada BRMS, ada Doit, MTEK, TINS, Antam, ESA, dan ASA. Kita langsung bahas di chartnya. Oke, yang pertama Agro. Kenapa gue pilih Agro? Karena gue lihat udah ada big fund yang ngumpulin lagi, jadi menurut gue agak menarik untuk Agro. Kita udah lihat Agro breakdown dari 995-nya, Agro udah tertahan di 880, dan jika amit-amit dia breakdown lagi, teman-teman tinggal tungguin 750. Untuk Agro, harga kemarin penutupan ada di 915, dan kita mempunyai titik entry di 875 di support hingga 915 di sini, di harga kemarin penutupan ya. Jadi titik entry di 875 hingga 915 dengan mempunyai support di 875
di sini supportnya hanya satu ya, 875. Dan jika teman-teman yang mau spekulasi untuk swing, teman-teman bisa beli di 875 dan teman-teman tungguin lagi kalau misalkan dia terbreakdown di 750. Jadi teman-teman yang mau swing bisa perhatikan level 2 level 750 atau 875, dan jika kalau misalkan dia breakdown level 750-nya, teman-teman boleh lupain dulu aja, kita lihat kelanjutan agro karena memang agak lemot ya. Untuk yang trading batas cut loss mingguan itu di 875, untuk yang swing batas cut loss-nya di 750. Oke, perhatikan level tersebut. Resistennya di 965 di sini dan 995 dan juga yang jauh 1100. Jadi ada 3 resistennya, 965, 995 dan 1100. Dengan mempunyai average big fund atau average bandar tanda kutip 920 hingga 925 yang merupakan harganya dekat-dekat harga kemarin. Jadi ya teman-teman kalau mau spekulasi buy ya boleh lah. Oke, itu untuk agro. Yang kedua ada BRMS. BRMS dia sudah melakukan koreksi yang cukup lumayan dalam, dan gue lihat juga lumayan ada yang ngumpulin barangnya di bawah sekitaran harga 100 sampai 105 itu ada yang ngumpulin barangnya di situ. Kemarin harga penutupan di 99, kita mempunyai support Fibonacci di 97 dan 95 itu juga support. Jadi teman-teman bisa perhatikan 95 sampai 97 itu sebagai support, itu adalah titik entry best entry. 95 sampai 97 itu adalah the best entry buat BRMS. Jikalau teman-teman mau spekulasi keep, teman-teman bisa perhatikan level 93 itu untuk support 2-nya BRMS. Jadi di bawah 93 teman-teman boleh cut loss dulu dan mempunyai resistance di Fibo 0,786 yaitu di 104 dan 109 to 113. Jadi menurut gue kalau misalkan BRMS bisa tembus 113, kemungkinan besar sampai Fibo 1618 yaitu di 139 atau 140. Di sini kita punya target untuk BRMS. Kalau misalkan ada yang tanya kenapa sih lu berani banget rekomendasi BRMS? Well, bisa dikorek-korek dulu beritanya teman-teman. Udah keluar juga kan berita tentang merger and acquisition. Jadi apa yang gue percayai tahun ini adalah tahunnya full tahun merger and acquisition. Contohnya kayak Bank Jago, BANK, BRMS, MTEK, Same, ASA, dan lain-lain. Banyak banget. Oke. Jadi again teman-teman bisa lihat 95, 93 sebagai support dan 104 dan 113 sebagai resisten BRMS. Yang ketiga ada DOIT. DOIT adalah merupakan salah satu saham batu bara yang cukup menarik dan masih murah. Di sini teman-teman kita bisa lihat di sini ada potensi double bottom yang terjadi, tetapi dia lagi membuat sideways-nya dulu. Jikalau bisa break dari 388 atau 404, itu adalah potensi yang sangat bagus untuk DOIT, bisa mengetes lagi area-area 456 sampai 460 sini. Untuk DOIT sendiri, kita mempunyai titik entry di bawah 380 dengan support di 376 dan supportnya satu lagi di 364. Jadi 376 adalah harga kemarin. Kenapa gue bilang supportnya 376 padahal closingnya di 376 yang merupakan titik resisten? Karena harga batu bara ICE Newcastle Coal itu sudah mencapai 101 bahkan 104 kemarin. Jadi gue sedikit percaya kalau misalkan besok harganya agak naik dulu ke area 382 sampai 390. Tetapi teman-teman perhatikan 380 sampai 388 karena kemarin gue lihat minggu kemarin di situ tuh ditambel banyak banget. Jadi yang sell tuh banyak banget. Tuh niat banget sih orangnya. Jadi teman-teman perhatikan level tersebut. Kalau misalkan dia koreksi dikit ya kasih aja koreksi nggak apa-apa ke 364, atau kalau misalkan teman-teman yang berani spekulasi untuk swing 342 last. Kalau misalkan yang buat trading di bawah 364, teman-teman boleh cut loss terlebih dahulu. Resisten pertama again di 380 hingga 388 dan resisten kedua ada di 404 ya di sini 404.
Once dia break 404, menurut gue 460 itu lumayan gampang tertembus ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan level tersebut. Yang keempat ada MTech, Elang Mahkota Teknologi, yang kita sempat swingin juga nih waktu sampai sini-sini, tetapi dia melakukan koreksi terlebih dahulu. Overall dia masih uptrend. Di sini hati-hati, stokastiknya dead cross, tetapi kita lihat di hari Senin besok. Karena harganya sudah mau disupport, kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, supportnya ada di 2110, jadi teman-teman boleh spekulasi buy kalau misalkan dekat 2110. Titik entry gue sendiri itu di area 2110 hingga 2150 itu adalah best entry untuk MTech sendiri. Jadi kalau misalkan support MTech itu hanya 2110, di bawah itu teman-teman boleh out dulu, nanti kita baru lihat lagi di 2000 atau enggak di 1800. Itu cukup menarik buat MTech. Kedepannya MTech mempunyai menurut gue mempunyai prospek yang lumayan cerah karena dia ada Grab dan lain-lain. Ya, let's see how it goes buat MTech. Untuk resistennya, MTech kita bisa lihat di 2320 di sini dan juga di 2580 di paling atas. Itu adalah titik resistennya MTech. Jadi teman-teman boleh perhatikan level tersebut dengan mempunyai average big fund per last week itu di 2230 hingga 2250. Oke. Yang kelima ada TINS. TINS lagi-lagi masuk ke mingguan kita karena ini menarik banget. Kalau teman-teman lihat di sini ada bottoming udah terjadi, cup-nya di sini, handle-nya juga ada di sini udah terjadi. Jadi teman-teman yang mau spekulasi buy bisa di 1730 di support 1730 hingga 1785 itu adalah area entry untuk kita sendiri. Support TINS itu hanya satu di 1730, jadi di bawah 1730 teman-teman boleh out dulu, nanti kita lihat lagi bagaimana pergerakan harga timah dan juga harga nikel ke depannya. Resistennya TINS itu menurut gua 1925. Jadi kan 1925 ini adalah titik neckline dari si cup and handle. Jadi kalau misalkan dia ke sini 1925 ini jadi 2040 adalah next resistance-nya. Dan menurut gua kalau cup and handle-nya jadi dia bisa mengetes area atas di sini 2380. Jadi teman-teman watch for the breakout buat TINS, semoga bisa kejadian ya. Nanti kita bisa cuan bareng-bareng dari TINS. Average big fund for last week-nya sendiri, TINS itu ada di harga 1820 dan 1830, which is di harga-harga sekarang. Jadi teman-teman bisa ambil di area 1730 sampai 1825, itu adalah harga yang bagus buat TINS. 1730 hingga 1785. Oke. Yang keenam ada Antam, Aneka Tambang. Kenapa gue rekomen dua ini? Karena dia belum break dari resistnya. Antam kemarin pas banget close di resist, tetapi teman-teman bisa lihat sendiri kan tadi harga komoditasnya juga turun. Jadi teman-teman bisa lihat di kisaran harga 2.500 hingga 2.550 untuk titik entry Antam sendiri. Dan mempunyai support di 2.500, jadi kalau misalkan 2.500 terbreakdown, teman-teman boleh tunggu lagi di bawah sekitar area sideways dia, di area 2430 hingga 2180. Supportnya Antam sendiri hanya di 2.500, jadi di bawah 2.500 teman-teman buat cut loss. Resisten Antam di 2670 harga kemarin, dan kayaknya gue percaya besok Antam akan gap down karena harga nikel yang turun drastis kemarin agak koreksi walaupun sekarang udah mulai recovery sendiri. Dan resisten kedua di 2890 hingga 2930 yang merupakan gap kecilnya Antam. Average big fund Antam itu di 2620 hingga 2630 yang merupakan harga-harga di dekat-dekat support ya. Jadi teman-teman boleh perhatikan level tersebut. Yang ketujuh ada ESA atau Surya Esa Perkasa adalah salah satu emiten yang menarik yang merupakan bisnis dari amonia. Jadi teman-teman ini kita udah lihat ini rapi banget kan, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dia turun. Tetapi menurut gua ya masih menarik. Di sini juga stokastik ya udah di bawah 0. Di bawah 0. Di harga oversold ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini itu udah mulai golden cross, jadi
entry kita sih sebenarnya di 320 hingga 330 ini adalah best entry karena 320 itu ada titik Fibonacci 0,618 dan 330 itu adalah di mana support 3 hari kemarin berada. Jadi menurut gua ESA ini juga lumayan menarik. Dari Big Fund-nya sendiri juga udah mulai masuk lagi. Big Fund-nya ini ada di barang di 340 hingga 350. Jadi untuk harga sekarang dia masih loss. Jadi ini lumayan menarik. Support ESA kita taruh aja langsung di 320 ya. Jadi kalau misalkan ada sampai 320 terbreakdown, teman-teman boleh cut loss terlebih dahulu. Nanti kita ambil lagi di bawah kalau masih menarik. Oke. Resisten ESA itu ada di 344, resisten sideways kecilnya, dan juga di 360, which is 0,786 titik Fibonacci. Oke, jadi teman-teman perhatikan level 320 sebagai support, dan 344, dan juga 360 sebagai titik resisten. Yang terakhir ada ASA atau Adisarana Alpmada. Ini merupakan salah satu emiten yang menarik. Dia habis kencang naiknya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, sideways. Di sini kita bisa lihat pola sideways banget ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, ini double top ke double top. Enggak, ini sideways. Teman-teman bisa lihat sendiri, support ESA itu hanya 1 di 2000. Jadi kalau bisa di dekat-dekat 2000 teman-teman ambil. Titik entry kita sendiri itu kemarin kita udah entry di 2000 hingga 2030. Jadi kalau misalkan besok dikasih harga yang lumayan bagus ya, teman-teman boleh ambil juga tuh di 2000 hingga 2030 atau mau 2050 nyolong-nyolong dikit juga cincai lah ya. Resisten ASA itu di 2120 hingga 2280. Kalau misalkan bisa 2330 all time high-nya ya let the profit runs aja sih menurut gua. Average Big Fund-nya sendiri masih di harga 255 hingga 2060. Itu harga ya lumayan atas lah, masih rugi 0, berapa persen. Jadi masih cukup menarik ya semua saham yang tadi kita pilihin, ada Agro, BRMS, Doit, Entek, Tins, Antam, ESA, dan ASA. Itu aja teman-teman. Oke, sekarang kita balik langsung ke tabelnya ya. Ini teman-teman tabelnya, jadi teman-teman yang mau screenshot boleh screenshot dulu. Ingat kita ada 3 level emiten, yaitu high risk, moderate risk, dan low risk. Agro ini gue bisa bilang low risk karena udah di harga support. BRMS ini karena emitennya sangat, volatilitasnya sangat tinggi. Doit, Tins, Antam ini karena mengikuti harga komoditas, makanya gue taruh di moderate risk. Well, Entek, ESA, dan ASA ini adalah emiten yang menarik, bisa mendapatkan cuan besar. Dan juga Tins sebenarnya kalau misalkan breakout cup handle-nya menarik sih teman-teman. Oke. Gue cuma mau ingetin weekly stock pick ini adalah hasil dari analisa kita sendiri, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual suatu emiten yang kita cantumkan di stock pick. Ini adalah sebuah informasi dan juga sebagai second opinion untuk teman-teman yang ingin melakukan analisa terlebih dalam sendiri-sendiri. Gue juga mau ingetin waktu CL, batas CL di sini adalah waktu harga ada di closing. Jadi selama harga itu menembus resisten, target adalah sebuah resisten. Jadi selama harga tembus resisten dan tidak menembus support bawahnya atau breakdown, perhatikan titik resisten yang telah ditembus. Karena break resisten, it means a new support. Itu aja ya teman-teman. Oke, kayaknya itu aja cukup untuk weekly update minggu ini. Sorry banget kita nggak update banyak banget untuk di minggu-minggu kemarin karena ya rehat sedikit lah. Mumpung ada waktu liburan, kita libur dulu deh saham, nggak ngeliat chart, biar nggak pusing matanya, refreshing dulu ya kan. Oke teman-teman, semoga teman-teman terbantu ya dengan apa yang kita bawain di YouTube maupun Instagram. Teman-teman jangan lupa klik like, subscribe-nya, teman-teman juga follow Instagram kita untuk daily news update IHSG dan juga daily update report IHSG. Itu aja teman-teman yang gue mau ngomongin. Thank you semua udah dengerin gue sampai sini. Semoga kalian bisa cuan terus. Happy cuan. Bye-bye.